viral no justice, justice. ya. Jadi kalau kasusnya tidak viral maka penanganannya juga lamban. Kalau kita lihat banyak masalah, tapi masalahnya bukan diperbaiki, malah makin makin ditinggalkan kan, seperti itu kan kesannya. Ya tiba-tiba mereka ulang tahun, kemudian kita kasih surprise, tapi surprise-nya nggak Loh, menyenangkan. itu kan? justru ujian bagi Polri. Oke. Karena KPK bukan lagi menjadi lembaga extraordinary. Sekarang kan KPK hanya menjadi lembaga biasa. Kasus korupsi tetap banyak, cuma nggak Iya. ditangkap sama KPK Nah, kan itu begitu. persoalan. Apalagi misalnya ada banyak oknum, kemudian oknum itu dianggap bagian daripada yang ada. Ya kalau misalnya 1-2 mungkin bisa kita oknum, tapi kalau misalnya hampir 50% oknum itu sendiri kita nggak tahu. Malah yang mana baik yang oknum jadinya yang baik kan? jadi oknum. Halo, selamat berjumpa dengan kami Suara Angka Podcast LSI Denny JA. Jadi podcast ini memang membahas isu-isu baik itu politik, isu-isu sosial berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Jadi itulah salah satu keunggulan podcast kami. Sebelum mulai, biasanya saya di akhir pantun, ini di awal saya akan pantun. Pergi naik kereta ke Cikini Cakep. dari sore untuk nonton konser. Untuk Anda yang suka podcast ini, silakan like, komen, dan share. Oke, seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri. Ada dua teman saya sesama peneliti LSI Denny JA. Di sebelah kanan saya yang setia, Pak Aji Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah kiri saya Bro Ardian Sopa. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Oke, gini bro, untuk kali ini kita mau bahas soal kepuasan terhadap lembaga penegak hukum. Karena ini berkaitan juga dengan kebetulan Hari Bayangkara nih, tanggal 1 Juli yang ke-79. Jadi kita ucapkan selamat ulang tahun dulu nih ke Polri ya. Polri ke-79. Kita ini mendukung semoga Polri tetap bisa menjadi pelindung dan juga pengayom masyarakat. Kemudian juga nanti di tanggal 22 Juli kalau nggak salah itu hari Adiaksa ya, Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung juga ulang tahun. Jadi memang kali ini kita khusus membahas mengenai kepuasan terhadap polisi, Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Kejaksaan Agung dan juga KPK. Jadi tiga lembaga institusi ini yang akan kita bahas. Jadi nanti kita lihat dari hasil survei ya, dari hasil survei ini masih rangkaian survei yang kemarin Ji ya, di bulan Mei ya, di bulan Mei Juni kemarin. Jadi ini hasil survei terbaru bahwa memang yang mengkhawatirkan, nah ini baru ulang tahun tapi kita kasih rapot nih. Kado. Jadi sama dengan anak-anak nih kan lagi ngambil rapot nih. Jadi kita kasih rapor juga khusus untuk kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga KPK. Kalau kita lihat berdasarkan hasil survei terakhir dari LSI Denny JA, ini rapor kepercayaan kepolisian menjadi paling rendah dibandingkan dengan kejaksaan dan KPK. Jadi kalau nanti mungkin bisa dilihat datanya sama-sama ya. Untuk kejaksaan sendiri saat ini tingkat kepuasannya di angka 61%. Tiket trust ya, kepercayaan ya. Kepercayaan ya. Kemudian untuk KPK tingkat kepercayaannya di angka 60%. Dan untuk polisi sendiri itu di angka 54,3%. Nah paling buncit nih polisi nih. Nah sedangkan kalau kita lihat tracking surveinya dari 2021 memang hampir semua lembaga ini tingkat kepercayaan mengalami penurunan. Nah yang paling parah sih sebetulnya angka kepercayaan terhadap Polri ya. Jadi dari tahun 2021 ini sebesar 78,1% tingkat kepercayaannya. Kemudian di tahun 2022 menjadi 59,1%, di tahun 2023 72,1%, dan di tahun 2024 kemarin 61%. Di survei terbaru kita turun lagi menjadi 54,3%. Jadi ini kayaknya titik nadir ya buat citra Polri di mata masyarakat. Jadi kalau dilihat dari data ini kan sebelumnya sebenarnya Polri ya turun naik ya. Ada dia di angka 70, 60. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam 5 tahun ke belakang itu ternyata Polri dalam titik nadir kepercayaan terhadap
dari publik ya. Ini titik paling rendah lah. Paling Paling rendah rendahnya di Dan memang 2025 kalau ini. dilihat juga 54 kan ya bayangkanlah sebenarnya kepuasan itu kan yang bagus malah 70, 80 gitu ya. Betul. Bahkan juga ada yang mencapai 90 misalnya kan. Ya. Jadi angka 54,3 itu tentu angka yang jelek satu. Yang kedua tentu ini juga bisa menjadi catatan buat Polri. Terlepas bahwa misalnya Polri mau ulang tahun, ya itu jadi sebuah surprise ya, Ya. kado ya. Jadi Kado. kalau tadi rapor, dia ambil rapornya, ternyata rapornya kebakaran Pak, karena merah semua. Tapi ini kalau Ya, kita ya. ibarat kado, ini kado pahit buat Polri maupun kejaksaan. Ya. Kado pahit ya. Kado pahit Kado di pahit. hari atau bulan-bulan ulang tahun 2 lembaga penegak hukum kita, ternyata rapornya atau tingkat kepercayaan publik justru menurun. Dan ini titik paling rendah dalam 5 tahun terakhir ya. Dan kalau kita bicara tentang sistem penegakan hukum, ini memang tidak bisa terlepas dari satu lembaga ke lembaga yang lain ya. Betul. Walaupun kita lihat polisi yang paling rendah, tapi turunnya atau angka terendahnya kepercayaan publik terhadap 3 lembaga penegak hukum ini, baik KPK, kemudian Polri maupun Kejaksaan, ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial atau legitimasi publik bagi lembaga penegakan hukum kita ini pada titik yang sangat berbahaya. Ya. Dan jangan lupa bahwa trust publik terhadap lembaga hukum itu merupakan roh penegakan hukum. Ya. Ibarat taman bunga, ya, bunganya bagus, ya, tamannya bagus, bangunannya bagus, ya. Tapi kalau orang yang datang tidak merasa aman atau tidak merasa bahwa tempat itu bersih, maka kemungkinan taman itu tidak dikunjungi orang. Ya. Oke. Jadi ini adalah PR besar buat lembaga penegakan hukum kita. Tapi gini juga ya, bahwa Polri itu kan memang dia seringkali bersentuhan dengan masyarakat. Ya, ya. Sehingga apakah ideal ketika kita membandingkan dengan kejaksaan misalnya? Oke. Karena tidak semua orang atau semua masyarakat itu juga berhubungan dengan kejaksaan. Bahwa orang-orang tertentu saja misalnya yang kena dengan kejaksaan misalnya kan. Sehingga dalam kerangka itu kepuasan Polri di angka 54,3 itu apakah bisa kita sebut bahwa memang dia lebih rendah daripada kejaksaan? Memang secara angka lebih rendah. Tetapi kan faktor penilainya banyak nih. Ya, ya. Kalau jaksa dengan angka segitu kan sebenarnya harusnya dia lebih tinggi lagi karena dia tidak langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat misalnya. Tidak langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Oke. Dan dia pun ada tugas tupoksi yang memang sebenarnya sudah jelas gitu ya, yang tidak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalnya angka tadi kejaksaan 61, mungkin ini juga sebuah kado buruk juga buat lembaga institusi kejaksaan yang memang sebenarnya dia tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya Polri 54,3 ini mungkin memang secara angka rendah, tetapi karena dia berhubungan dengan banyaknya begitu masyarakat, mungkin juga bisa kita lihat di angka positif. Ya, ya. Satu itu. Yang kedua juga kalau misalnya dilihat, ini juga Polri, betul bahwa tadi ini titik nadir, tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa Polri sendiri pernah kok mendapatkan angka 78 Di tahun kemudian 2021 itu. 72,1. Jadi ya mungkin ini lagi ada sesuatu aja ya terhadap Polri, sehingga mungkin kita bisa bahas tuh kenapa dan apa yang harus dilakukan oleh Polri untuk bisa menggali ini mungkin ya. Tapi gini bro, kalau kita lihat dari fluktuasi angka ya, angka kepercayaan publik terhadap Polri ya, tahun 2021 kita harus ingat tidak ada kasus besar saat itu ya yang dialami oleh Polri ya. Tahun 2022 itu ada kasus atau peristiwa besar ya, pembunuhan Brigadir Joshua. Yang kemudian diduga, ya bukan diduga, bahkan terbukti melibatkan petinggi Polri ya, Irjen Sambo ya. Kasus itu selang setahun setelah Kapolri yang baru ya, waktu itu Listio Sigit ya. Tahun 2023 ketika kemudian penyelesaian kasus Joshua, pembunuhan Joshua, itu kemudian bisa membuat keyakinan publik makin kuat terhadap Polri, ini kemudian mengalami rebound ya, dari angka 59 naik ke angka 72-74% ya 2023. Tahun 2024 ya, saat itu mulai banyak juga isu terkait dengan netralitas Polri menghadapi pemilu ya, menghadapi pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian pilkada ya. Dan tahun 2025 kalau saya melihat ini
publik dalam posisi fatigue ya, lelah terhadap janji reformasi Polri ya. Karena berbagai macam peristiwa-peristiwa, ini bukan 1-2 kasus peristiwa tentunya ya. Kemudian kita bisa menilai terkait trust publik terhadap Polri ya, karena kepercayaan itu bukan hasil dari 1-2 peristiwa, tapi saya melihat bahwa repetisi terhadap peristiwa yang berulang-ulang ya. Misalnya pertama terkait dengan dugaan impunitas Polri ya. Jadi kasus-kasus yang melibatkan misalnya anggota Polri itu kemudian masyarakat menilai lamban diselesaikan. Kemudian yang kedua, mindset no viral no justice ya. Jadi kalau kasusnya tidak viral maka penanganannya juga lamban ya. Ketiga, berbagai macam kasus-kasus represi terhadap kegiatan-kegiatan aktivis ya, ataupun demonstrasi-demonstrasi itu juga masih terus berulang. Jadi memang ini adalah satu perkara yang belum selesai. Walaupun kita nggak bisa melihat hanya sekedar angka bahwa perubahan atau fluktuasi trust publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu adalah cerminan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Iya. Tapi kan sebetulnya kalau menurut Sopa tadi kan yang berhubungan langsung sama masyarakat ini lebih ke polisi ya. Iya. Nah, sebetulnya sih kalau misalnya kerjanya bagus, pasti polisi juga dapat kredit bagusnya juga lebih cepat. Misalnya Damkar, betul. Damkar ini kan semuanya juga berhubungan langsung dengan masyarakat kan. Iya. Tapi karena kinerjanya juga bagus, ya akhirnya sekarang kita lihat semua dapat ini bagus kan di masyarakat, meskipun memang kita nggak spesifik untuk melihat data hasil surveinya gitu. Ada survei Damkar? Belum ya. Ini mungkin kita khusus untuk yang survei berikut. lembaga gitu. penegak hukum ya. Itu, Tapi misalnya tadi kalau memang dia bersentuhan langsung sama masyarakat, tapi ketika kinerjanya juga bagus, saya pikir lebih bagus lagi nanti hasilnya gitu loh. Karena kan ini polisi ini sekarang dari sisi humas mungkin ya, dari sisi humas Polri. Kemarin kita lihat yang terakhir ada polisi pakai apa di belakangnya itu sayap kayak Oh iya, yang viral itu kemarin ya. kayak malaikat bro. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ya mungkin kalau disebut oknum udah kebanyakan kali ya, kebanyakan oknum mungkin ya, ini harus ada pembenahan dari Polri itu sendiri ya. Misalnya untuk mengontrol anggotanya di bawah seperti apa, misalnya penindakan di jalan raya. Kemarin aja yang soal ETLE itu kan sebenarnya udah bagus tuh. Jadi nggak ada hubungan langsung. Ini salah satu contoh aja. Misalnya kalau ada pelanggar lalu lintas, dia nggak langsung bersentuhan sama Tapi by system ya. by system itu bisa dilihat dari kamera dan lain-lain gitu ya, kamera pengawas. Tapi kan kalau kita lihat banyak masalah, tapi masalahnya bukan diperbaiki, malah makin makin ditinggalkan kan, seperti itu kan kesannya gitu. Iya. Jadi memang angka ini terbentuk daripada rangkaian peristiwa sebenarnya ya. Jadi ketika misalnya ada peristiwa yang membuat menyelesaikan lah masalah yang ada di masyarakat, baik tanda tanya besar, kasus kejahatan dan sebagainya, tentu akan berpengaruh terhadap tingkat percayaan masyarakat terhadap institusi tersebut ya, baik itu kepolisian maupun juga institusi-institusi yang lain. Terbalik juga ketika ada sesuatu yang terjadi yang itu buruk misalnya, apalagi misalnya ada banyak oknum, kemudian oknum itu dianggap bagian daripada yang ada ya. Kalau misalnya 1-2 mungkin bisa kita oknum, tapi kalau misalnya hampir 50% oknum itu sendiri kita nggak tahu Malah yang mana baik yang oknum jadinya, yang baik kan? jadi oknum ya. Yang baik juga jadi oknum. Jadi menjadi sebuah PR besar pada akhirnya ya, menjadi sebuah PR besar, sehingga memang keadaan yang ada sekarang ini tentu juga ya balik lagi, ini sebuah kado yang memang harus disikapi dengan bijak. Dan ya tadi misalnya disebut bahwa perlu ada evaluasi dan sebagainya. Buat gue misalnya bahwa evaluasi ini yang paling dalam ya dia mengakui dulu bahwa tidak menolak dulu dengan angka yang ada misalnya, bahwa ini dianggap oleh masyarakat tidak baik misalnya dengan angka yang ada sekarang ini, sehingga barulah dari situ ditolaknya mengadakan evaluasi yang cara menyeluruh. Ya, memang nggak bisa menolak data ini karena ini data persepsi trust
publik terhadap lembaga penegak hukum. Justru karena kita sayang sama Polri, Oh iya, makanya justru- kita kasih raport ini. Betul, Iya. justru- Karena ada bro yang tiba-tiba bilang wah itu kan hasil survei bayaran lah apa dan sebagainya kan. Oh, iya, Nah, iya, gimana iya. kita baca itu tuh? Ya, enggak, memang ini data ini itu penting. membutuhkan kedewasaan lembaga-lembaga pemerintahan kita dan lembaga hukum. Karena di betul. mana-mana negara demokrasi ya hasil polling, hasil survei, hasil riset dari dunia kampus, hasil riset dari pihak independen itu menjadi bahan referensi bagi jalannya pemerintahan atau evaluasi bagi lembaga-lembaga penegak hukum ya. Kalau kita lihat standar ya, walaupun ini di atas 50% kepercayaan ya, trust publik terhadap lembaga penegak hukum kan masih di atas 50%, kepada polisi 54, kejaksaan 61, KPK 60%, kan masih di atas 50%. Tapi dalam teori legitimasi publik ya minimal harus di atas 70%. Ya. Itu adalah konvensi umumnya ya. Kita biasa di lembaga survei baik lokal maupun internasional, misalnya Gallup Poll ya, itu juga menggunakan itu sebagai standar. Atau misalnya negara-negara maju, negara-negara di Skandinavia, negara Eropa, itu rata-rata tingkat kepuasan maupun tingkat trust terhadap lembaga penegak hukum itu di atas 80% bahkan ya. Jadi angka 50% sampai 60% walaupun di atas mayoritas, tapi ini adalah angka yang rendah. Apalagi kalau kita lihat data dalam 5 tahun, ada 10 sampai 15% penurunan trust publik terhadap ketiga lembaga penegak hukum. Jadi ini satu sistem. Kita nggak bisa pisah bahwa Polri lebih rendah, kejaksaan lebih tinggi, tapi ini maknanya keseluruhan bahwa proses penegakan hukum kita ini dalam posisi yang tadi disebut Bro Soba titik nadir ya. Ini kado pahit bagi lembaga hukum di bulan ulang tahunnya Polri dan Kejaksaan Agung. Bro, serem nggak Bapak ngasih kado serem ini kita kan? Enggak lah, ini kan tadi kan udah dibilang. Seramnya kenapa, Bro? Hah? Ya tiba-tiba mereka ulang tahun kemudian kita kasih surprise tapi surprise-nya nggak Loh, menyenangkan itu kan? justru ujian bagi Polri. Oke. Kan kita bilang Ini ini kan- kritiknya, ini Nanti kan kritiknya Polri loh. bisa bilang, Itu "Bapak kritiknya kalau mau misalnya ada hal yang nggak benar buat kita kasihlah kita informasi dan sebagainya. Ya ini Langsung kita kasih aja." informasi kalau podcast. Oke. ini Jadi- bukan hanya informasi, ini kritik yang baik buat Polri. ya. Betul. Karena kita semua ingin bahwa institusi hukum kita mampu berjalan dengan baik. Masyarakat kita secara umum itu merasakan bahwa lembaga hukum adalah lembaga untuk mencari keadilan, ya. Betul. Bukan lembaga, bukan semacam alat untuk kekuasaan, ya. Kalau kemudian persepsi itu kemudian terbangun, ini yang berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Ya. Kita belajar politik ya, kata Max Weber ya, bahwa kekuasaan itu hanya sah kalau dipercaya. Ya. Jadi bukan Legitimasi karena itu ya. kekuatan, itu teori legitimasinya. Jadi harus ada legitimasinya. Ya, ini Tapi perlu. kalau percaya nggak dipilih nggak jadi Pak. Nggak, Itu mau DPR. data ini perlu karena kan biasanya ini bapak yang di kepolisian, di KPK atau di kejaksaan ini kan ngerasa udah kerja capek-capek nih. Mungkin mereka juga nggak ngerasa bahwa ternyata tingkat kepercayaan cuma sekian gitu loh. Dengan adanya data dari kita kan mungkin bisa dievaluasi lagi apa kira-kira yang Tapi bro, ini yang penting. Jadi niat kita baik ya. Niat Pertama kita bahwa tetap kita niat baik, kita ingin melakukan sebuah pengukuran lah ya. Karena kan orang bilang kalau nggak diukur ya nggak berharga suatu barang itu kan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menaikkan juga harga dari masing-masing institusi yang ada ya. Betul. Ya. Nah kalau misalnya tadi dari Polri-nya sendiri sebetulnya ada rasa ingin memperbaiki citra ya. Dengan misalnya kita lihat acara-acara Polri presisi gitu. Polri presisi, acara-acara di TV-TV itu banyak tuh, misalnya mungkin kayak seperti The Police atau apa gitu ya. Kemudian juga kemarin ada campaign yang tadi sempat gue singgung tuh yang polisi pakai sayap dan lain-lain. Sebetulnya kan memang ada keinginan Polri ini untuk memperbaiki citra. Nah, sebenarnya mungkin mereka sadar juga bahwa citra lembaganya ini tidak terlalu baik mungkin ya di masyarakat gitu. Nah, tapi kenyataannya dengan banyaknya acara itu, kemudian juga campaign-campaign positif yang dilakukan oleh Polri, tapi kenapa angkanya masih di angka 54,3% di tingkat kepercayaan? Nah, kalau menurut lu berdua apa kira-kira penyebabnya nih? Ya, pertama ya. Evaluasi trust publik itu kan bukan hanya soal evaluasi terhadap kinerja, ya. Itu lebih dari itu. Ada unsur kredibilitas di situ ya. Gimana kemudian publik menilai kredibilitas dari lembaga hukum, ya. Yang kedua, sekali lagi bahwa trust publik itu adalah roh bagi penegakan hukum ya. Penegakan hukum tanpa ada trust dari publik
maka ini ibarat uh, rumah ya, atau ibarat lembaga, fisiknya ada, fungsinya ada, tapi substansinya hilang. Oke. Nah, jadi bukan hanya soal evaluasi terhadap kerja teknis maupun campaign-campaign tadi, tapi kalau faktor yang paling jelas kelihatan selama ini adalah tadi yang kita sebut sebagai banyaknya repetisi peristiwa-peristiwa yang umumnya telah menjadi persepsi publik ya. Satu, soal dugaan impunitas aparat ya. Kasus-kasus yang melibatkan aparat misalnya penyelesaiannya lambat atau terkesan ditutupi. Kemudian mindset ya, no viral no justice tadi ya. Kalau kasusnya viral baru penanganannya bisa cepat ya. Ketiga yang juga penting, soal etika dan moral publik polisi ya. Soal gaya hidup yang seringkali menjadi sorotan publik, itu kan kemudian juga mengurangi trust publik terhadap kepolisian ya. Kemudian keempat ya, banyak sikap-sikap represif aparat ketika menghadapi misalnya protes-protes publik. Jadi 4 hal ini itu kita lihat selalu berulang dalam beberapa peristiwa. Jadi gue melihat itu faktor pertama. Faktor kedua yang mungkin secara kritis kita harus evaluasi ya, kenapa trust publik di setelah pasca pemilu 2025 sampai sekarang masih justru menurun ya dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa saja kita nggak bisa mengabaikan bahwa ada kemudian semacam dugaan ya, atau ada semacam persepsi bahwa mungkin Polri butuh penyegaran di tubuh Polri itu sendiri. Ya. Karena kadang penyegaran itu penting sebagai satu momentum, sebagai simbol perubahan di tubuh Polri ya. Oke, ini ngomong-ngomong udah lama juga nih Kapolri sekarang jabat. Ya. Ya. Gimana Sob? Itu salah satu. Ya, Jadi tidak haram juga kita bicara soal evaluasi terhadap Kapolri, karena kalau kemudian trustnya menurun dalam semua organisasi secara simbolik, yang bertanggung jawab harusnya pimpinan tertinggi. Iya. Ini udah Kapolri paling lama kalau nggak salah ya. Ya bukan hanya Kapolri, reformasi ya. Jaksa Agung juga paling lama. Jaksa Agung juga paling lama ya. Oke. KPK kayaknya baru kita udah lupa ketuanya. Iya ya, KPK yang kemarin menghegemoni pemberitaan, kemudian menemukan semangat yang luar biasa berdasarkan korupsi. Sekarang ini bahkan ketua KPK-nya kita lupa namanya siapa ya. Karena KPK bukan lagi menjadi lembaga extraordinary. Sekarang kan KPK hanya menjadi lembaga biasa, sama kayak lembaga hukum yang lain ya. Revisi Undang-Undang tahun 2019 itu membuat KPK kehilangan taring maupun kehilangan nyalinya. Kita lihat satu ya, semua kegiatan-kegiatan KPK mulai dari penyadapan, penyitaan, penyelidikan itu semua harus izin dari Dewan Pengawas ya. Kemudian independensi KPK ya. Pegawai KPK itu sekarang ASN ya. Jadi artinya ASN bahwa ASN dulu pegawai sendiri KPK. Sekarang bisa ngajak makan nggak pegawai KPK? Kan dulu nggak bisa tuh. Sekarang masih bisa. Kalau gak? Pegawainya mungkin bisa kan. Bisa biasa. sekarang ya. Jadi belum lagi nggak banyak kasus yang muncul dari KPK. Terakhir kita tahu kasus terakhir baru berapa hari yang lalu. lalu. Seru deh KPK nih. OTT di Sumut. Di Sumut atau Sumsel? Sumut, Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Orangnya Bobby bro. Iya. Nah ini tantangan buat KPK, walaupun OTT-nya dikritik karena jumlahnya kan kecil itu, ratusan juta. Iya. Tapi ini menarik karena ada kemungkinan bisa terkait dengan nama besar ya. Ada Bobby karena yang ditangkap adalah mantan PUPR itu mantan Kepala Dinas Bina Marga Pemkot Medan, mantan pejabat Sekda Kota Medan ya, artinya punya kedekatan dengan Bobby ya. Nah, kita lihat sejauh mana kasus ini bergulir. Tapi ingat ya, kalau kasus ini adalah penegakan hukum secara murni, mungkin responnya akan positif bagi publik. Tapi kalau kemudian terkesan bahwa kasus ini adalah kasus yang muncul untuk tebang pilih ya, ini juga bisa menimbulkan image yang negatif. Itu tantangan KPK sebenarnya dari dulu. Ya, betul. Apa yang ditangani KPK kan dibilang ini tebang pilih, ini kasusnya politis. Ya. Tapi dulu kasus-kasus besar ini. Kasus besar di atas 1 miliar ya biasanya. Kasus besar ini kasus yang kecil. Jadi kita lihat sejauh mana kelihatan ya sekarang ini ya. Kalau misalnya dilihat segitu ya. Iya. Ingat Kejaksaan Agung di tahun 2023 itu menangani kasus korupsi BTS, Kominfo waktu itu ya. Ini kasus besar. Johnny G. Plate. Dan di satu sisi ada apresiasi terhadap kinerja KPK, kinerja Kejaksaan Agung ya. Karena berani untuk menyeret
nama besar, tokoh politik ya, Sekjen Nasdem saat itu Iya. Pak Johnny G. Plate. Tapi di sisi lain ada kritik bahwa jangan sampai ya kejaksaan cenderung untuk masuk ke ruang politik atau menjadi alat kekuasaan, karena saat itu juga memang secara politik Nasdem sedikit berjarak dengan pemerintah saat Oke, itu iya, iya. karena ada indikasi Nasdem mengusung nama lain dalam Beda dalam dukungan, Pilpres, beda ya. dukungan. Jadi memang ini juga PR bagi penegakan hukum kita, bagaimana penegakan hukum kita juga lepas dari dugaan bahwa ada tebang pilih ya, kawan dilindungi, lawan disikap. Tebang. Ini juga harus menjadi catatan bagi lembaga penegakan hukum kita. Iya. Iya, dan gue juga sebenarnya mengomentari tadi ya, bahwa betul gue sepakat sama 4 hal itu mengenai kenapa misalnya angka dari polisi ini di angka 54,3 dan ada penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Yeah. Dijelaskan 4 hal itu. Tapi juga mungkin ada juga masukan atau misalnya dari masyarakat ya, ketika kita turun survei dan sebagainya, bahwa memang seakan-akan sekarang ini ketika bertemu dengan polisi itu bukan yang tadi Bro bilang itu, bahwa dia siap melindungi, mengayomi dan sebagainya. Bahkan ada bercandaan bahwa ketika anaknya nangis dibilang awas ada polisi. Kan itu luar biasa Bro. Iya, Jadi Berarti polisi lebih serem dari dari KDM. KDM. dibikin suatu yang Atau KDM yang ambil ilmu polisi. Iya, bisa Saya juga, mau bisa bisa juga, juga. bisa juga. Satu, meskipun juga kebaikan-kebaikannya banyak ya. Jadi Ya. misalnya kemarin kalau misalnya kita ke puncak itu jadwal tutup buka itu udah online juga tuh. Ya, Jadi ya. kita bisa sekalian juga nih iklan buat teman-teman ya yang kalau mau puncak dan sebagainya, kita tinggal lihat ada IG-nya dia kalau misalnya ditutup buka itu dibuka tuh. iya, Polres Jadi Bogor. Polres Bogor itu luar biasa iya. tuh. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang memang langsung bersentuhan dengan Unsur kebutuhan pelayanan. masyarakat yang ternyata itu juga diapresiasi. Iya, iya. Sehingga hal-hal yang tadi menakutkan itu juga bisa tereduksi ya. Dan dengan kapabilitas yang dimiliki Polri ini tentu sangat memungkinkan. Apa sih yang nggak dipunyai Polri kan? Secara struktur punya, anggaran ada, kemudian juga di mata masyarakat juga oke dan sebagainya. Tadi itu legitimasi dan sebagainya itu kan oke juga mereka di masyarakat ini ya. Sehingga juga ketika dia mau melakukan A, B, C, D, E tentu sangat-sangat dibuka. Sehingga memang PR-nya itu sebenarnya dia mengakui dengan kekurangannya ini dan juga dikerungi. Kemudian juga selain tadi 4 hal itu juga perlu untuk kira-kira yang bersentuhan dengan masyarakat, secara real di masyarakat dia turun tangan. Karena seringkali hal-hal yang besar misalnya kemarin dirilis oleh Polri misalnya kan ada 10 kasus besar gitu. Tapi dilihat kan juga mohon maaf tidak terlalu berhubungan dengan masyarakat. Meskipun kalau misalnya kita tarik lebih besarnya kan pemberantasan narkoba misalnya kan dia menemukan kasus narkoba yang begitu besar misalnya kan memang berhubungan tapi tidak secara langsung dan memang harus hal-hal yang lebih agak humanis karena memang sebagai pelindung dan pengayom itu mungkin yang perlu dikedepankan itu tuh sehingga angka yang ada sekarang ini kenapa terjadi mungkin di sisi melindungi dan mengayominya belum ada. Betul. Malah yang sekarang ada itu menakuti dan saya nggak tahu dengan kata-kata yang lain malak dan sebagainya itu ya. Ya. Karena memang juga pengendara motor kita kan banyak juga, mobil kita banyak misalnya kan. Sehingga ketika di lapangan itu dan seringkali mereka itu penindakan oke. Tapi seringkali kan yang sering ada di iklan itu dia ngumpet dulu tapi ketika ada baru dia muncul Ya, kan itu- luar biasa yang begitu-begitu Ya, itu kan tantangannya. Iya. Artinya pertanyaan mendasarnya adalah ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Betul. Ketika orang taat lalu lintas ya, itu dasarnya apa? Apakah karena Takutan. kesadaran terhadap aturan atau ketakutan? Justru takut ketika ditilang ya. Ini kan masih banyak kita jumpai di masyarakat. Orang lihat sehari-hari misalnya masyarakat kita ya, ketika jalan di jalan umum misalnya ya, kalau dia yakin nggak ada polisi misalnya nggak pakai helm ya, nggak ada polisi. Tapi kalau ada polisi pasti pakai helm ya kan? Artinya bahwa memang ada problem trust terhadap institusi Polri kita ya. Nah, ini adalah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kalau kita mau ingin membangun trust terhadap lembaga penegakan hukum yang baik ya, ini akan punya implikasi yang positif terhadap kesadaran publik masyarakat ya. Artinya ketaatan terhadap hukum itu akan lahir dengan sendirinya karena dia merasa bahwa hukum itu adil untuk semuanya. Tapi kalau kemudian dia merasa bahwa hukum tidak adil ya, maka dia tidak menganggap bahwa hukum itu bisa memberikan rasa keadilan buat mereka. Ini persoalannya ya bagi proses penegakan hukum kita. Jadi kalau mau dibenahi nih kira-kira dari hulu ke hilir
mulai dari mana nih? Misalnya dari rekrutmen atau apa gitu ya? Ya kalau secara teknis memang banyak ya. Tadi kalau gue melihat 4 hal tadi, banyak repetisi peristiwa yang selama ini sudah ada dalam persepsi publik ya. Yang kedua ya, ini yang sangat taktis ya, kan ini soal waktu momentum juga ya. Saya pikir tidak salah ya, atau kalau kemudian ada anggapan publik ya, atau ada aspirasi publik bahwa mungkin saja harus ada semacam momentum perubahan di tubuh Polri maupun Kejaksaan, itu bukan merupakan ide yang buruk juga ya. Tadi Bro sampaikan bahwa masa jabatan Kapolri sudah begitu lama, panjang ya, cukup panjang. Jaksa Agung juga sudah panjang. Ini kan muncul pertanyaan. Pertama, mengapa kemudian Presiden Prabowo ya setelah dilantik, ini sudah berjalan 7 bulan ya, belum ada perubahan di tubuh Polri maupun tubuh Kejaksaan Agung ya. Di satu sisi mungkin ada pendapat bahwa memang mungkin Presiden Prabowo ingin menjaga kesinambungan, stabilitas, ingin ada dinamika yang lebih terjaga di awal pemerintahan, karena Prabowo ingin menjaga stabilitas politik pemerintahan karena masih ingin prioritas terhadap isu-isu strategis ya. Tapi di sisi lain orang bisa menduga, pertama mungkin Presiden Prabowo dalam posisi cari aman ya, karena kalau dari awal kemudian mengganti misalnya Kapolri ataupun mengganti Jaksa Agung, maka mungkin muncul kesan bahwa presiden yang baru lagi bersih-bersih orangnya presiden yang lama. Oke. Atau yang kedua, atau yang dia bahaya. mau yang lain dulu, Bro. Iya, itu. Digantinya yang dulu. Yang kedua yang lebih bahaya yang gue pikir, jangan sampai kemudian publik menduga bahwa Presiden Prabowo tidak memprioritaskan penegakan hukum sebagai agenda penting, ya. Karena angka trust publik, ya, yang paling rendah dalam 5 tahun terhadap lembaga penegakan hukum ini harusnya menjadi warning bagi lembaga penegak hukum maupun bagi pemerintah ya, karena turunnya trust terhadap lembaga hukum itu bisa berimplikasi terhadap legitimasi negara ya. Karena negara hukum itu menjadi legitimasi, menjadi alat negara untuk mengatur masyarakat kalau hukumnya tidak dipercaya maka bisa berimplikasi pada kepercayaan terhadap negara, bisa berimplikasi juga terhadap trust terhadap lembaga-lembaga politik, trust terhadap pemilu, trust terhadap pemerintahan. Jadi ini efeknya begitu besar ya. Jangan sampai kemudian ini tidak pulih ya, trust ini tidak pulih dan bisa kemudian membahayakan bagi masa depan proses penegakan hukum kita. Tapi Pak Browo kalau kita lihat sudah berulang kali kan memang dia ketika kampanye kan memberantas korupsi dan sebagainya ya. Bahkan kan kita sangat ingat kan bocor itu kan Prabowo, dan memang sejauh ini kan apa yang dia ungkap itu kan juga luar biasa kasus-kasusnya kan. Ada yang sampai 300 triliun kasus timah misalnya ya. Kemudian ini juga memang capaian kejaksaan ya. Kejaksaan ya. Kejaksaan ini memang sekarang rapotnya baik. Tapi sebetulnya negara kita nggak baik-baik saja. Masalah ditangkap koruptor semua, Bro. Ya. Oke. Jadi memang agak ambigu ya antara ketika misalnya kasus korupsi ini naik dalam artian banyak yang ditangkap, apakah itu mempengaruhi citra daripada penegak hukum atau tidak. Kalau dilihat sekarang kan ini seakan-akan bahwa kasus korupsi memang udah banyak ditangkap dengan yang kasus besar-besar, tetapi secara citra mereka kok masih kecil aja. Ya, ini kan kombinasi, Bro. Kombinasi berbagai faktor. Kalau kasus kejaksaan itu agak beda ya. Jaksa memang dalam 3-4 tahun terakhir banyak menangani kasus besar. Kasus Duta Palma ya, kasus korupsi Duta Palma yang di Riau ya. Sampai ratusan triliun ya. Kalau nggak salah ya. Ada sampai 300 yang soal triliun. sawit ya. Kemudian kasus BTS Kominfo itu juga dari kejaksaan ya. Kemudian sekarang kasus laptop itu, laptopnya Nadiem ya, itu juga kan lagi diusut oleh kejaksaan ya. Tapi memang kalau kita lihat data saat ini 2025 yang masih di angka 60%, itu artinya bahwa angkanya fluktuasinya stabil, itu nggak naik nggak turun. Gue melihat bahwa kejaksaan itu masih sulit untuk lepas dari persepsi bahwa kerja ya, atau kinerja kejaksaan selama ini masih sulit dilepas dari hanya sebagai alat kekuasaan ya. Itu poin yang harus kenapa jaksa kayak terikat sama kekuasaan tuh, Bro? Ya, karena dia kan dipilih oleh diangkat oleh presiden. Ya. Kemudian itu satu dugaan pertama. Dugaan kedua mungkin ya
komunikasi publik terhadap capaian-capaian kejaksaan selama ini juga tidak terlalu efektif, sehingga publik secara umum tidak punya memori yang baik terhadap apa yang sudah dituntaskan oleh kejaksaan. Kejaksaan, Ya. oke. Karena Tapi masyarakat tahu nggak sih kejaksaan itu apa, Bro? itu sulit. Bisa juga. Fungsi jaksa itu apa orang nggak tahu kan? Fungsi Jarang yang tahu ya, tuh. betul, banyak juga yang saya tahu. Jadi masyarakat Kalau polisi kan tiap hari dia tahu Nah, ada itu dia, ya. karena berhubungan langsung ya. Jangan-jangan karena bahwa bagus, baik apa yang nangkap-nangkap dilakukan aja besar tuh. ini itu ternyata baru awalan aja kan. Karena apa yang ditangkap-tangkap ini, korupsi-korupsi yang diungkap itu kan sebenarnya baru tataran atas ya, belum nyampe ke masyarakat bawah sebenarnya. Orang belum merasakan, oke, kasus A ditangkap, dibongkar dan sebagainya, tapi efeknya buat masyarakat apa? Kan sampai sejauh ini belum nyampe ke sana tuh. Apakah menurut gua ini adalah yang menyebabkan juga mungkin salah satunya kenapa misalnya penghargaan atau kepercayaan masyarakat terhadap instrumen-instrumen hukum ini belum maksimal juga. Sehingga memang ya mungkin juga perlu bahwa oke, kejaksaan ada kasus-kasus besar, polisi ada kasus-kasus besar seperti yang sekarang ini dilakukan misalnya ya, tapi juga jangan dilupakan bahwa interaksi dengan masyarakat yang lebih kecil atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih kecil, baik itu dalam segi Pelayanannya hukum dan maksudnya sebagainya, ya. pelayannya itu juga perlu ditingkatkan sehingga memang ada ke mixkan ya, bahwa di atasnya dia oke, PR-nya dia dikerjakan, tetapi juga PR utama untuk melayani masyarakat juga tidak hilang, sehingga nanti masyarakat pada akhirnya juga ya secara literasi politik juga muncul ya, bahwa dia polisi ini memang begini tugasnya dan sebagainya misalnya kan, jaksa juga begini, dan mereka merasakan bahwa memang kehadiran polisi, jaksa dan juga KPK misalnya ada efeknya buat kehidupan dia sehari-hari. Ya, Ya. tapi gini, dari 3 lembaga penegakan hukum ini ya, catatan yang paling penting ya, yang perlu kita soroti, kita kritisi itu adalah KPK ya. KPK. Karena Ya. KPK sejak awal ketika dibentuk Sorry, ini berarti paling rendah KPK ya. Biasanya kan KPK selalu paling rendah. selalu tinggi nih hasil tingkat Selama kepercayaan ini. KPK itu menjadi idola bagi Ya. publik. Dia dianggap sebagai lembaga yang berani menangani kasus-kasus korupsi. Dulu koruptor kalau dengar KPK, KPK takut wih, semua orang. ngeri kali tuh. Iya, Ah. Kepala daerah kalau dengar KPK Rompi langsung oren, Pak. takut. Ya. Nggak ada penghentian Iya. ini Sekarang, lagi kan, iya. nggak bisa di SP3 sekarang lagi. Iya, sekarang udah biasa aja. Iya, Memang iya, pasca iya. revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 ya. Ini ya kalau kita bicara siapa yang salah ya orang yang membuat undang-undang yang salah ya. Iya, iya. Ya. Tapi di Pemerintahan saat itu, DPR saat itu ya. Iya, Karena iya, revisi iya. Undang-Undang KPK itu kemudian memangkas kewenangan KPK. Kita ingat ya, 2000 dari sejak tahun 2008 kalau kita bandingkan data persepsi dengan data IPK misalnya, indeks persepsi korupsi kita ya. IPK kita itu bagus antara tahun 2008 sampai tahun 2018. Itu skornya selalu di angka 40-50 Oh, ya. KPK lagi. Walaupun masih itu 0 sampai 100 kita Ah. hitung. 0 paling korup, 100 paling bersih ya. Artinya belum melewati 50% tapi masih lebih baik. tapi pas tahun-tahun secara itu revisi, KPK itu masih oke masih lah ya. oke, Masih kita oke ya. tahu banyak sekali kasus-kasus besar, kita masih melihat bahwa KPK bisa menangani kasus. Bahkan di tahun 2009 kalau kita ingat ya, 2009 saat itu Pak SBY masih menjabat sebagai presiden ya. Itu justru para petinggi Partai Demokrat ya, itu diusut ya. Ya, ya. Selain Ditangkap untuk oleh korupsi KPK. padahal ya. Iya. Iklannya begitu ya. Iya, jadi Ya. ini salah satu hal yang sangat kritikal yang perlu kita ingatkan ya, bahwa Tapi revisi kalau KPK undang-undang itu KPK ini bro ya, apa namanya, dia kan ad hoc aja ya, bahwa dia sebenarnya dibentuk karena ada kekhususan, kegentingan, sehingga sebenarnya ketika katakanlah kasus korupsi ini sudah turun, atau misalnya ada lembaga lain yang bisa memberantas korupsi, dia sendiri sebenarnya ya istilahnya kayak koboi. Pertanyaannya- setelah selesai perang, udah menang, dia balik lagi ke gunung Ya, lagi kan. pertanyaannya Hit sekarang and run, kasus hit and korupsi run. kasus korupsi kita kalau kita lihat OTT berkurang memang KPK ya, atau kasus-kasus berkurang. Apakah karena kasus korupsi kita berkurang ya, atau memang karena lemahnya penegakan hukum ya? Kalau selama ini yang kita lihat memang penegakan hukum kita masih lemah. Trust terhadap, bisa kita lihat trust terhadap Polri, terhadap kejaksaan selama ini selalu lebih rendah dibanding KPK. Ya, tapi sekarang trustnya hampir sama akibat revisi undang-undang KPK, karena KPK dianggap lembaga yang tidak punya taring lagi, tidak punya nyali lagi sekarang. Tapi kan dulu direvisi itu kadang super body. Kan katanya power tends to corrupt ya. Iya. Absolutely power, corrupt absolutely. Iya. Tapi setelah direvisi kok jadi kayak ayam sayur Iya, ya. karena dia dipangkas otoritasnya ya. Bukannya Tadi makin dulu independen Iya, ya.
Dia bisa menyadap orang tanpa harus izin ke Dewan Pengawas. Sekarang Ya, polisi juga bisa penyitaan, ya. Ya polisi sebenarnya polisi Bisa. kejaksaan juga melakukan fungsi yang sama sebetulnya. Buktinya kejaksaan sekarang makin Iya makin bacor banyak tuh. sebetulnya kasus-kasusnya ditangani kan dibanding KPK. Ya KPK sekarang banyak orang juga sinis juga yang kasus terbaru kasus yang kecil ya walaupun memang Ya. ada dugaan orang ada apa Sumatera Utara ada Bobby di situ ya sebagai gubernur di situ ya tapi ini akan menjadi satu catatan. Tapi bagi menurut kita. tuh titik baliknya KPK itu memang Titik baliknya di revisi undang-undang KPK. kemarin itu ya. Dan itu terlihat dari data ya. Data persepsi publik berturun, data kasus yang ditangani juga turun ya. Dari tahun 2019 kasus-kasus OTT jauh berkurang dibanding sebelum 2019 ya karena semua harus izin, harus Dewan Pengawas. Jadi KPK itu dibirokratisasi ya sama dengan lembaga hukum yang lain. Ya, Dia harus ada Jadi izin. karena atau benar kata Sopa tadi cuma ad hoc ini. Atau karena aturannya dirubah sehingga dia kewenangannya itu berkurang sehingga kasus OTT-nya itu berkurang sehingga orang percaya kepada KPK itu turun. Begitu nggak alur ininya? Ya tadi Atau kan memang- pertanyaannya apakah atau kasus memang- korupsi kita berkurang dengan OTT yang berkurang? Kasus korupsi tetap banyak cuma nggak Iya. ditangkap sama KPK Nah, kan itu begitu. persoalannya. Nah, kan? bagaimana kita mengukur tingkat korupsi? Tadi itu ya, Transparansi Internasional itu ya, Ya, dibikin indikator indeks apa persepsi nih? korupsi Persepsi tadi. korupsi berarti ya. Kalau nggak salah sekarang kita di posisi 99 dari 115. Ya, Naik ini- sih. Naik. Naik dari berapa negara 180 ya? Apa Ya, 155? iya, Naik masih tapi parah sih. tapi belum pulih. Belum pulih. Sebelum Pulih. 2019 kita di angka skornya masih di atas 40 50. Iya, Sekarang iya, kan naik iya. 37. Iya. Ya. Dan Naik kalau sih dilihat 2 tadi dari itu ya, kalau misalnya kan sebenarnya standarnya itu 0 sampai dengan 100 ya. Iya. Ya. Ya, sekarang kita di angka 37. 37. Ya ingat, tapi masih gini panjang ya, ke IPK 100. itu juga persepsi, dia mengukur persepsi kan. Betul. IPK sebetulnya mengukur persepsi. Dia tidak menghitung jumlah kasus yang ditangani, berapa kasus yang diselesaikan dan lain-lain. Memang itu kan data yang objektif yang harus dilihat juga. Tapi Iya. sekali lagi bahwa data persepsi, data trust itu penting ya, karena Iya, itu iya. rohnya penegakan hukum ya. Bentuk apa misalnya penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah oleh lembaga penegak hukum kalau kemudian trust publiknya nggak ada ya. Jadi Iya, rohnya hilang. Ini Iya. ibarat hukum, ibarat cahaya, ya kepercayaan adalah minyaknya itu. Jadi kalau tanpa minyak, lenteranya akan redup di lorong yang gelap. Iyalah, kita menyerahkan nasib kita terhadap penjaga hukum ini kan. Ya, Gimana kalau misalnya kita nggak percaya kan? Atau karena tadi lu bilang etok, jangan-jangan emang udah mau dihapus nih. Ya itu, justru itu. Arahnya ke situ. Tapi kan Harusnya kalau dihapus lebih ya repot. harusnya ya. Kalau memang kondisinya seperti ini, hanya 2 pilihan. Kita kembalikan kewenangan KPK ya, revisi lagi undang-undang KPK sehingga KPK lebih powerful Powerful lagi. lagi, oke. Atau yang kedua bubarkan saja. Nah, karena ada kejaksaan, ada polisi. Buat apa lagi misalnya? Iya, ketua KPK juga polisi waktu itu. Oh iya ya. Oh, yang Sama aja ya. Firly kemarin itu ya. ketua KPK terakhir yang kita ingat ya. Iya, Namanya. Kalau sekarang ketua KPK kita lupa Diingat siapa karena namanya. berkasus. Jadi Ya, banyak tapi muncul di sebelumnya yang media, nggak banyak berkasus muncul juga di banyak media. kita Banyak, ingat, ya, Ada oke, Antasari Azhar, ada Abraham Samad. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kita layak optimis nggak sih dengan keadaan hukum kita ke depannya? Dengan keadaan ini nih? Ya harus optimis, apalagi kalau kita melihat komitmen presiden. Nah, makanya ini tantangan. Saya pikir hasil survei ini yang 5 tahun merosot paling rendah dalam 5 tahun. Ini bukan hanya menjadi kado pahit bagi lembaga penegak hukum, tapi kado pahit juga bagi pemerintahan Prabowo ya. Di awal pemerintahannya ya trust terhadap penegakan hukum rendah ya. Artinya bahwa apa yang kemudian menjadi komitmen Pak Prabowo selama ini bahwa penegakan hukum menjadi Panglima. agenda utama, menjadi panglima, selalu dalam berbagai pidato Pak Prabowo selalu mengatakan soal pemberantasan korupsi, soal judi online segala macam itu ya. Ini kemudian menjadi tantangan ketika trustnya turun. Jadi ini harus menjadi evaluasi juga bagi Presiden Prabowo. Dan ya ini harus ada momentumnya. Makanya tadi kita sempat diskusi soal reformasi. Ya soal itu sudah banyak didiskusikan soal reformasi. Tapi saya pikir penyegaran di tubuh institusi itu juga penting karena itu simbolik bagi publik. Tapi ketika nanti misalnya diganti, katakanlah misalnya ya, kepikiran sama Pak Prabowo, oke lah kita ganti dan sebagainya. Itu tidak membuat kesan bahwa memang ya akhirnya semakin kuat bahwa aparat hukum ini menjadi alat kekuasaan dia misalnya. Mana itu tuh Loh. buat Pak Prabowo-nya? Kan pergantian Kapolri dan Kejaksaan kan memang menjadi hak prerogatifnya Presiden, Presiden. iya. Presiden yang mengganti. Biasanya kan kalau dia punya Jadi, dulu kan- Justru trustnya itu ya
Justru trustnya itu kalau TNI lewat DPR, Polri? ya Polri langsung ditunjuk sama presiden kan. Ya, jadi justru itu tantangannya. Jadi gimana kemudian Dia presiden meyakinkan ya, Dia bisa cari mampu- orang yang memang bisa ya, menjalankan bisa visinya dipercaya. Dan dia. sekali kan? lagi bahwa penyegaran itu kemudian menjadi simbol bahwa ada keseriusan untuk melakukan Benahi, perubahan pembenahan di tubuh. Dan memang Polri. untuk mencari rasa kepercayaan masyarakat ini penting itu ya. Karena Ya. memang ya PR-nya itu ya bagaimana sebenarnya kan menumbuhkan harapan masyarakat. Salah satunya dengan reformasi, kemudian juga dengan bisa dengan hal-hal yang kira-kira yang menunjuk orang baru dan sebagainya gitu ya. Ya, Oke, mungkin untuk terakhir. Nah, tuh. Mungkin harapan lu berdua nih ke lembaga penegak hukum kita lah, baik itu Polri, Kejaksaan atau juga KPK, ke depannya supaya lebih baik seperti apa? Ke lu dulu, Ji. Ya, pertama bahwa penting untuk ya menjaga trust publik karena ya rasa keadilan itu menjadi kunci ya. Jadi ketika masyarakat merasakan bahwa hukum tidak menjadi jalan bagi keadilan mereka, maka ini cenderung membuat situasinya masyarakat mungkin punya pilihan-pilihan yang lain ya. Artinya bahwa kita tahu banyak sekali misalnya kasus-kasus main hakim sendiri itu kan akibat dari trust terhadap proses penegakan hukum ya. Sehingga memang trust harus menjadi utama. Yang kedua, kita berharap bahwa misalnya KPK ya terutama sebagai lembaga yang kita dulu dipercaya publik sebagai lembaga yang mampu tegas dalam pemberantasan korupsi, ini kemudian harus menjadi harus dievaluasi lagi ya setelah berjalan kurang lebih 5 tahun ya 6 tahun ya. Ketika kewenangan itu kemudian akhirnya membuat KPK tidak lagi bertaring seperti dulu, maka penting untuk melakukan evaluasi ya atau bahkan mengembalikan fungsi-fungsi atau kewenangan dari KPK. Oke. Lu Sob? Pertama bahwa kita dulu diajarin kan ketika S1 baru masuk kuliah itu bahwa pilar negara itu kan sebenarnya bisa dilihat ekonomi, kemudian politik, kemudian juga hukum ya. Dan akan kacau ketika ekonomi menjadi panglima misalnya. Dan arah-arahnya sekarang ini kan ke arah sana ya, ekonomi. Dengan dilihat daripada program-program kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini. Padahal idealnya yang menjadi panglima itu adalah hukum ya. Jadi hukum kalau misalnya kita segitiga ya atasnya itu hukum, baru ekonomi dan politik itu sebagai pilarnya. Barulah itu sebuah negara yang bisa menjadi negara yang hebat, kuat dan sebagainya. Demokratis. Nah, itu bahayanya kalau ekonomi jadi panglima bisa cenderung otoriter. Ya. Ya betul. Makanya hukum ya, karena kita negara hukum juga ya. Satu itu. Yang kedua, memang perlu juga apa-apa yang dilakukan itu juga menyentuh masyarakat kalangan bawah sebenarnya. Jadi ya buat masyarakat bawah ini kan sebenarnya seringkali misalnya pemerintah ini baik dalam segala hal apapun itu jangan berpikiran untuk membiayai negara sebenarnya, tetapi bagaimana sebenarnya ya mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanat undang-undang kan, mensejahterakan kehidupan umum misalnya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya itu memang langsung kepada masyarakat secara individu yang merasakannya. Jadi tadi lembaga-lembaga hukum itu memang harus diarahkan ke sana sehingga memang kekuatan daya gedornya itu juga bisa maksimal. Yang kedua, yang ketiga, ini kalau misalnya dalam teori itu ada namanya SCCT. SCCT itu Situational Crisis Communication Theory. Nah, mungkin cocok dengan keadaan hukum yang ada sekarang ini. Lagi krisis nih. Lagi krisis. Jadi memang dalam krisis ini sebenarnya masyarakat dalam teori itu dijelaskan bahwa sebenarnya ada yang namanya atribusi tanggung jawab. Jadi sejauh mana masyarakat teori siapa? Grunik. Bukan. Timothy Combe. Timothy Combe. Jadi dalam teori ini dijelaskan bahwa sebenarnya masyarakat menyalahkan seseorang itu karena ada atribusi tanggung jawab. Nah tadi itu oknum itu misalnya, ketika dia dianggap sebagai oknum, tetapi lebih banyak pada akhirnya disalahkan bahwa ini sebagai institusi, tentu akan mempengaruhi daripada si institusi itu tersebut. Ya, persepsi terhadap persepsi. Jadi atribusi itu memang harus dijauhkan daripada si institusinya sebenarnya. Ketika ada kesalahan ya kesalahan. Ini terbukti juga misal kasus yang tadi Ferdy Sambo misalnya kan, ketika dia bisa dialihkan bahwa ini memang kasus Ferdy Sambo, sehingga di tahun selanjutnya kan naik lagi tuh citranya ya. Jadi hal yang positif juga. Jadi memang satu sisi Tapi dia setelah menurunkan, viral itu ya. tapi setelah selesai itu juga bisa jadi positif. Ketika memang atribusi tanggung jawabnya itu tidak terhadap si anggota Polri lagi. Yang kedua ada juga namanya
prior activity. Jadi yang tadi itu disebut sebenarnya. Jadi ketika misalnya ada kejadian-kejadian berulang, masyarakat juga melihat, lu bener nggak sih mau menyelesaikan ini kalau misalnya ada lagi kejadian-kejadian yang berulang. Kok nggak ada berubahnya nih? Nggak ada berubahnya, sehingga penting untuk memastikan bahwa hal-hal yang sekarang ini terjadi di masyarakat yang tidak mengenakan buat masyarakat tuh diinventarisir, kemudian itu yang dijaga tuh jangan sampai terjadi terulang kembali. Sehingga memang daya ledak atau daya kesalahan dari pada institusi itu tidak terjadi lagi. Itu sebenarnya ada 4, tapi cukuplah di sini 2. Nanti 2 lagi kita bahas tempat lain. Oke, ini waktu kita juga kayaknya udah habis ya. Makin panjang kita ngomongin lembaga penegak hukum, takutnya masuk jurang kita ya. Jadi sekali lagi ya ini tidak ada niat apapun dari kita. Jadi Ini kita hanya bicara data. hanya bicara data, jadi diterima dengan baik. Dan tadi juga sudah kita paparkan juga apa harapan kita, kemudian masukan-masukan juga untuk institusi baik itu Polri, kemudian juga Kejaksaan Agung, KPK. Ya mudah-mudahan lembaga hukum ini bisa bekerja dengan baik, Amin. bisa berfungsi dengan baik. Karena kita objek hukum juga kan. Kita Makanya juga berharap. kita juga merasa ingin dilindungi oleh Iya. Polri. Oke. Nah, tapi sekarang lo percaya nggak sama lembaga penegakan hukum? Harus. Gua tetap yakin. Nggak, levelnya cukup percaya, sangat percaya. Tadi tingkat kepercayaannya berapa? 54. 54. Polisi ya. Gua di luar 54 berarti. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian yang suka dengan acara ini, silakan di like, di komen dan juga subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa ke episode berikutnya. Salam.